Kalau istilah yang dipakai oplos itu konotasi biasanya negatif. Ya. Tapi di dalam perberasan itu memang harus dicampur. Ya, karena sangat mengerikan kalau Apa yang mengerikan? pedagang-pedagang, pebisnis kita ya sudah bermain dengan timbangan. Oke. Itu yang dibilang dalam agama, dalam Al-Qur'an, celakalah manusia-manusia Oke. yang mencari riba lewat timbangannya. Oke. Jangan suruh mereka bekerja. Mereka tidak ada yang gaji. Negara tidak pernah berkontribusi 1 rupiah pun untuk menggaji mereka. Mereka Nah, nggak ini. ada biaya operasional. Nah, ini, saya dibelain Ada yang Pak sudah Nasir. dibiayai oleh negara. Betul. Dengan Jadi, angka yang suka makanya hari ini besar. ada Satgas DPR Pangan. jangan tidur di sini. Ketika pemerintah menyatakan bahwa produksi kita berlimpah, tapi kenapa kok harga naik terus? Kan itu kan Iya. problemnya kan, awalnya kan di sana kan ya. Nah, lalu kenapa? 15 perusahaan besar lagi ya. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Kalau 10 tahun kan 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan 500 triliun ini kerugian. Oplosan bukan istilah baru di negeri ini. Hampir semua produk yang menyangkut kebutuhan masyarakat marak kasus oplosan. Terbaru, beras premium jadi ladang kecurangan. Lebih dari 200 merek beras premium diduga dioplos dengan beras curah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Lagi-lagi rakyat yang kena getahnya. Bersama saya Davi Pratama, pemirsa, inilah Interupsi. Beras premium dioplos, warga boncos. Ya pemirsa, saya tidak sendirian malam hari ini. Saya sudah ditemani oleh 4 orang narasumber di studio. Yang pertama, saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Pak Arief Setioadi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak Arief. malam. Terima kasih di tengah kesibukannya nih tentang tema kita hari ini, beras oplosan, sudah mau mampir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian ada juga Pak Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bang Nasrullah? Alhamdulillah baik. Baik ya? Luar biasa. Kemudian saya juga kedatangan tamu Profesor Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB University. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mas Ri. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Dan yang juga. terakhir narasumber kita adalah Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI. Selamat malam, Mas Rio. Selamat malam Mas Dev. Apa kabar? Baik. Baik selalu. Oke, Sehat, baik. sehat. Saya langsung saja bahas tentang tema kita malam hari ini. Beras dioplos, apakah rakyat yang boncos? Saya pertama, karena ada Pak Arief, silakan. Pak Arief, sebenarnya Anda melihat beras dioplos ini seperti apa? Yang pertama Mas Davi, kalau istilah oplos itu berarti konotasinya lebih negatif. Ya. Misal harga minyak 15.000, kemudian ada yang 8.000, kemudian dioplos, dijualnya 15.000 gitu ya. Nah, kalau istilah yang dipakai oplos itu konotasi biasanya negatif. Ya. Tapi di dalam perberasan itu memang harus dicampur. Ya, karena dalam teknologi modern perberasan itu biasanya ada beras kepala. Beras kepala itu beras yang utuh ya. Kemudian ada beras pecahan ya, kita bilangnya broken rice gitu ya. Sehingga dalam persyaratan mutu, Badan Pangan Nasional memiliki peraturan Badan nomor 2 tahun 2023 mengenai persyaratan beras premium, medium, submedium. Nah, berangkat dari situ, kalau Mas Davi lihat di packaging itu biasanya akan ditulis beras premium. Ya. Ya, beras premium itu berarti harus ikut kadar air
14%, kemudian memiliki derajat sosoh tingkat keputihan itu 95%, broken rice-nya maksimum 15% dan lain-lain. Ya, itu kategori beras premium. Sedangkan yang disampaikan Pak Menteri Pertanian dalam 2 minggu lalu, Ya. ya, ada Satgas Pangan, ada Kejaksaan, dan kebetulan saya juga ada di situ gitu ya. Beliau mengambil lebih dari 200 sampel merek ya. Kemudian diuji di lab dan disampaikan tidak memenuhi kriteria mutu beras premium tapi brandnya premium. Satu. Yang kedua, timbangannya ya menurut beliau itu dan timnya itu ada tidak sesuai timbangan. Jadi beratnya kurang. Oke. Nah, kemudian pada waktu itu beliau menyampaikan ini harusnya tindak aja gitu. Nah, kemudian diserahkanlah hasil labnya, laporan itu kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Ini ceritanya nih. Ya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau dan kepada Satgas Pangan, berilah kesempatan 14 hari gitu kan, Ya. untuk memperbaiki bila memang ada tidak kesesuaian. Misalnya kalau timbangan kan harus ditera gitu ya, kemudian kualitas mutu seperti ini, kalau brokernya harusnya 15, brokernya misalnya 30 ekstrim ya. 14 hari untuk apa Pak? Untuk Ya untuk apa? Kalau clearance ada yang tidak sesuai spek, Oke. ya kemudian di pabrik settingannya kalau memang ada yang tidak pas dibuat seperti dengan kriteria mutu gitu kan. Nah, terus diberilah kesempatan ya udah selama 2 minggu ya. Jadi ini udah 2 minggu ceritanya. Kemudian disampaikan bahwa hari ini saya rasa sudah harus sudah mulai diundang, kemudian dimintain penjelasan sampai di mana sih, mulai dari penerimaan gabah sampai dengan jadinya beras. produsen-produsen ini? Iya, produsen-produsen yang ada di situ gitu. Sampai hari ini bagaimana update-nya Pak? Ya itu kan ada di teman-teman Satgas Pangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi kalau Badan Pangan kan meregulasi, kemudian Informasi yang Anda dapat? Yang kita dapat hari ini beras di supermarket turun Rp200 per kilo. Ya. Kemudian kalau satu packaging 5 kilo berarti Rp1.000. Yang beras premium tadi? Beras premium tadi. Ya. Ya itu adalah salah satu itikat untuk menurunkan harga ya sesuai sama speknya. Ya, tapi kita sebenarnya inginnya apa yang ada di label itu ya itu harus di-deliver gitu ya. Nggak ada tujuan lain. Jadi kalau memang di packaging itu misalnya menyebutkan premium ya berasnya premium. Kan ini juga sama kejadiannya dengan minyak goreng lalu. Minyak kita itu harusnya 15.700, kemudian 1 liter begitu dicek timbangannya nggak pas gitu ya. Nah ini sebenarnya ada tera ya, dan di Kementerian Perdagangan itu ada metrologi ya, itu ada kewajiban setiap setahun itu harus ditera. Yang satu lagi nanti teman YLKI Mas Rio juga bisa sampaikan. Artinya barang yang didapatkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan definisi yang tertera di bungkusannya begitu ya. Ini masyarakat awam kan melihatnya seperti itu Pak. Benar. Baik, sebelum kita lanjut, boleh saya ya, silakan. Pak Arief? Silakan. Pak Arief, mohon maaf, ini pertanyaan saya ini bukan berarti saya ingin benturkan Mas Arief dengan Pak Menteri. Tapi kelihatannya ada perbedaan terminologi yang digunakan oleh Pak Menteri dengan yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Jadi kalau menurut Mas Arief ini bukan oplos ya, tapi Pak Menteri menggunakan istilah oplos. Nah, apakah sebenarnya ini yang sebenarnya terjadi memang bukan oplos? Apa bagaimana sih masyarakat ini kita harus berikan pencerahan, Mas? Karena konotasi oplos itu memberikan makna seolah dicampur sedemikian rupa, seperti baru-baru ini kita alami bensin, bahan bakar ya. Aduh, ngeri benar kayak hidup di Indonesia ini. Walaupun segeri apapun saya tidak akan pernah pergi dari Indonesia, tetap saya merasa ngeri ini harus kita barangkali di mindset masyarakat ketika mendengar kata oplosan adalah mencampur. Mencampur. Apakah perlu mungkin aparatur pemerintah hati-hati dalam menggunakan istilah, kalau istilah oplos itu keliru. Itu. Definisinya seperti apa? Silakan. Iya. Mengoplos, mencampur, makanya saya tadi di awal saya sampaikan kalau oplos tuh konotasinya kan negatif gitu. Padahal kalau teman-teman di perberasan itu mencampur itu ya memang bagian dari bisnis itu. Misalnya
mencampur beras kepala tadi dengan yang broken rice 15%. Ya itulah beras premium. Itu lumrah, tidak melanggar Loh, aturan. memang begitu. Oke. Nanti Tidak bisa ada aturan dijelaskan. yang dilanggar artinya di situ ya. Ya enggak, melanggar itu pada saat kalau broken rice-nya itu harusnya 15 Ya. menjadi 30, nah itu melanggar. Oke. Nah, kemudian oplos yang satu lagi ini begini mungkin Pak Nas. Jadi kita itu ada beras untuk stabilisasi. Namanya beras SPHP. Stabilisasi pasokan dan harga pangan, ya. Ini tuh harusnya dijual 5 kilo ya, langsung sampai ke customer ya. Tidak boleh tuh dibuka kemudian dicampur lagi. Ya, karena ini ada subsidi pemerintah di situ. Itu fungsinya untuk stabilisasi, satu, dua memang untuk memberikan kepada masyarakat luas ya, supaya bisa membeli dengan harga beras medium 12.500. Oke. Kalau 12.500 ini kemudian dibuka, kemudian digabung dengan yang harganya 15.000, nah itu maksudnya mungkin itu oplos. Oh, oke. Tapi gini Pak, Oke. apakah benar ada kualitas yang menurun, yang seharusnya sekian kualitasnya jadi turun, dan apakah benar ada permainan timbangan? Itu benar-benar terjadi atau mungkin Pak Menteri hanya berhalusinasi itu? Apa benar itu ada terjadi Pak? Artinya laporan itu kan diberikan secara tertutup kepada Kementerian Pertanian, memberikan kepada Satgas Pangan dan satu lagi kepada Kejaksaan. Ya itu tertutup Pak. Jadi Tertutup. amplopnya ada di situ, kemudian dengan uji labnya gitu. Tapi itu yang sehingga dari dasar itu maka diundang beberapa Oke. teman-teman. Oke, baik. Dari Saya penggiling. sekarang ke Mas Rio deh. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Arif tadi ini mungkin tidak terinfo kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak teliti, kemudian barangkali dibungkusnya tertera informasi yang berbeda. Tanggapan Anda? Ya, tadi yang paling disampaikan oleh Pak Arif, saya pikir bagaimana sebenarnya masyarakat ini literasi standarnya masih belum tahu. Ini kan sebenarnya pemerintah membuat standar, dan itu yang di tingkat pelaku usaha, untuk pelaku usaha. Tapi sebenarnya dari kami sebagai konsumen nggak tahu standar itu buat apa sih, dan juga ukuran standar itu apa. Sehingga yang kami beli di pasaran itu, ya kami tahu itu beras yang sudah sesuai, aman. Dan itu harusnya tugas negara untuk menjamin bahwa semua barang yang beredar di pasaran beras ini aman dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh sebab itu saya pikir Pak Arif ke depan di Bappenas maupun Kementerian Pertanian ya harus diukur bagaimana sebenarnya tingkat literasi konsumen soal pangan, indeks soal pangan itu juga ada, harusnya ke depan bisa diukur. Yang kedua bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha. Jadi ini menjadi linear. Dan juga yang terakhir ada sistem penegakan hukum. Sistem yang kita bangun, kemarin minyak kita, soal minyak, sekarang beras, besok soal apa? Gitu. Ini yang perlu bagaimana sikap kami sebagai konsumen, jangan sampai kami sebagai konsumen sangat harga diri kami diinjak-injak soal ini. Dan ini harus diperbaiki ke depan. Karena apa? Beras ini bukan barang yang sekunder, ini barang pokok yang kalau konsumen beli bukan cuma sekali, tapi continue. Gitu. Dan ini siapa yang dijamin oleh kami sebagai konsumen? Kita beli beras di pasaran, siapa yang bisa menjamin beras itu sesuai dengan kualitas dan standar? Yang tahu adalah pemerintah, karena kami sebagai konsumen, kita nggak tahu. Ketika kami tahu beras standar atau tidak, maka kita harus menguji lab secara mandiri gitu. Ya, kami sebagai konsumen nggak ada kemampuan itu. Siapa yang punya adalah dari sisi pemerintah. Oleh sebab itu saya pikir dari ke depan sistem penegakan hukum yang kita bangun. Yang kedua adalah dari di sisi literasi konsumen, dan terakhir di sisi menengah dari sisi pelaku usaha, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan undang-undang seperti apa. Jadi semua sistem ini terbangun dengan baik dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha, dan terakhir dari konsumen. Artinya semua masyarakat semua bisa melakukan pengawasan dengan baik. Yang kedua bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat yang harus dibangun dengan baik. Nah, ketika konsumen menemukan beras yang tidak sesuai dengan standar, sebenarnya konsumen harus mengadu kemana? Ini yang nggak tahu dari kami sebagai konsumen. Bagaimana kami mengetahui bahwa beras yang beredar di pasaran adalah beras yang standar? Kalau misalkan kami menemukan beras itu tidak standar, maka kami harus kemana mengadu? Nah, negara harus hadir untuk memfasilitasi konsumen, memberi layanan pengaduan maupun juga memfasilitasi. Bukankah di dalam bungkus beras itu juga ada nomor yang bisa tertera dan diakses, nomor layanan konsumen untuk pengaduan dan lain sebagainya? Nah, itu apakah konsumen tahu semua soal itu? Kalau tadi beras kualitas standar dan sebagainya, kami tahu hanya beras yang di pasaran yang beredar di masyarakat, dianggap kami sudah mengetahui bahwa beras yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar. Nah, kalau secara kualitas tadi,
membuktikan kualitas beras standar atau tidak harus uji lab. Kalau yang bisa dilihat secara mata hanya harga maupun juga secara kuantitas. Oke, baik. Gitu. Baik, bagaimana sebenarnya mekanismenya? Saya ke Prof. Andreas. Ya. Prof. Andreas, tadi ada istilah mencampur beras. Sebenarnya apa definisi yang harus diketahui masyarakat? Gini ya, saya kira pemerintah sebaiknya menggunakan diksi yang lebih tepat. Diksi yang sekarang ini yang ada yang disampaikan oleh pemerintah oplosan. Ya. Oplosan betul tadi yang disampaikan oleh Mas Arief itu berkonotasi negatif ya. Karena kalau kita lihat misalnya minuman oplosan kan menyebabkan, jadi ada diksi tersebut kemudian di dalam pikiran masyarakat bahwa beras ini berbahaya. Bahwa beras ini ada sesuatu yang di sana. Jadi itu yang berbahaya penggunaan diksi oplosan. Padahal yang namanya oplosan atau yang lebih tepatnya adalah mencampur beras, blending, itu hal yang sangat biasa. Oke. Hampir semua beras di dunia ini kalau ketika sudah sampai di konsumen itu blending. Oke. Itu dicampur. Kenapa dicampur? Ada beberapa hal. Misalnya kami di Jaringan Tani, saya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 125 kabupaten saat ini kepengurusannya. Kami juga melalui koperasi AB2TI kami memiliki penggilingan beras di Indramayu yang diresmikan oleh Mas Arief dan Pak Teten Mas Duki saat itu kan. Dan di situ kalau kita lihat dalam prosesnya Mas, kalau gabah masuk, Ya. itu kemudian keluar di medium saja, Oke. itu brokennya less than 5%, kurang dari 5%. Lalu kemudian keluar premium juga kurang dari 5%. Nah padahal persyaratan pemerintah itu kalau premium 15% brokennya. Nah sehingga kemudian apa yang dilakukan ya kemudian dicampur dengan menir, Oke, baik. dicampur dengan broken. Itu Baik. sebagai salah satu Tapi yang pencampuran pertama. tadi tidak menurunkan kualitas yang Ya, definisi premium tersebut Ya kan? enggak, harus diingat ya. Broken rice di Amerika lebih mahal dibanding yang Oke. beras kepala. Oke, Jadi dari sisi itu tidak ada masalah. Lalu hal yang kedua yang penting juga di masyarakat itu mereka menginginkan beras dengan tertentu. Misalnya, kalaupun masyarakat tertentu Baik. berasnya perah, kemudian ini harus dicampur Oh, dengan iya. Oke. pulen sehingga menghasilkan beras sesuai Oke. selera masyarakat. Oke. Dalam arti itu. Lalu yang ketiga sudah barang tentu yang juga sangat penting, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Arief, kalau misal terjadi misalnya perusahaan kemudian mencampur berasnya dengan katakanlah beras bulog yang sudah rusak atau apa, ya itu memang tidak diperkenankan, Oke, tidak itu tidak diperbolehkan dibenarkan. itu Oke, kan. baik. Tapi kalau istilah mencampur, blending itu hal yang Oke, wajar. oke. Untuk itu pemerintah mestinya menggunakan diksi yang lebih tepat. Diksi yang lebih tepat, Ya. saya garis bawahi. Berhenti sampai di situ, saya ke Pak Nasrullah. Bagaimana dari sisi pidana melihat pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah tercium? Jangan dijawab dulu Pak Nasrullah. Setelah jeda kita akan kembali. Pemirsa Interupsi segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kembali di Interupsi, pemirsa, saya tadi utang pertanyaan, Pak Nas. Ya. Dari perspektif hukum melihat ini seperti apa? Sebenarnya masalahnya di mana nih? Dari pemerintah ataukah produsennya atau masyarakatnya yang barangkali juga minim informasi? Ya, gini, saya coba lihat dulu perspektif hukum secara luas karena harus kita gunakan terminologi yang tepat apa yang itu kan. Mungkin yang baru ini ramai itu istilahnya mungkin yang cocoknya overclaim gitu Pak. Ya kan? Dia sampaikan klaimnya segini ternyata yang ada di dalam konten di bawah standar itu ya. Kemudian yang paling bermasalah bagi saya itu adalah isu yang terkait dengan jumlah timbangan. Oke. Nah, memang kalau mau diterapkan hukum, banyak sekali hukum ketentuan hukum yang bisa masuk, bisa digunakan. Ya, kalau ada misalnya kerugian keuangan negara atau misalnya di dalam produksi tersebut, beras tersebut ada keuangan negara yang digunakan. Memang kalau menggunakan istilah keuangan negara nanti bisa sangat luas. Bisa disubsidi pupuk dan lain-lain ya. Nah, tapi saya melihat jangan terlalu luas begitu, ya. Bisa kalau ada keuangan negara di situ, undang-undang tipikor tindak pidana korupsi bisa masuk. Oke. Setiap orang yang melakukan overclaim seperti itu atau produksi yang overclaim. Yang kedua adalah kita bisa melihat dalam konteks cuman saya tidak melihat ini ada persoalan kesehatan masyarakat karena hanya penurunan kualitas ya. Bisa saja undang-undang kesehatan kalau oplos dalam pengertian negatif tadi. Nah, Tapi dalam perspektif masyarakat, mohon izin Pak,
masyarakat melihatnya kami beli dengan harga sekian, kemudian ternyata barangkali dengan informasi yang ada hari ini yang kami dapatkan barangnya tidak sesuai dengan harga yang kami itu keluarkan. yang saya mau masuk, bisa undang-undang pangan, Oke. bisa juga undang-undang perlindungan konsumen. Memang kalau dalam konteks undang-undangan perlindungan konsumen, antara undang-undang perlindungan konsumen dengan undang-undang pangan, maka akan timbul istilah persoalan antara lex specialis, derogat, lex generalis. Mana yang lex spesialis? Mana undang-undang yang bersifat umum, mana yang bersifat spesialis. Nah, undang-undang konsumen ini bersifat umum. Yang bersifat lex spesialisnya adalah undang-undang pangan. Namun saya merasa bahwa teman-teman saya, adik-adik saya di lembaga konsumen ini, YLKI, harus mengambil langkah, harus membuat laporan polisi karena ini delik umum. Ya, saya rasa ini untuk pembelajaran kepada produsen-produsen agar mereka sadar bahwa rakyat sudah paham hukum, sudah melek hukum, sudah sadar hukum, dan sudah mau mengambil aksi-aksi hukum sehingga kejahatan-kejahatan itu tidak terulang. Siapapun bisa melaporkan itu. Saya rasa ini siapapun bisa, tapi kan kadang-kadang suka dipertanyakan legal standing kita apa? YLKI sudah ada legal standing, ya. Saya rasa ini harus mulai agar pelaku-pelaku itu tidak berulang. Pekerjaan Pak Arief ini enak, lancar, Anda sudah membantu Pak Arief, juga pekerjaan Menteri Anda sudah membantu. Jadi Anda keterlibatan masyarakat, Anda mewakili masyarakat. Harus kita bergerak. Jangan selalu kita lemparkan, ya negara dong. Kita harus mulai. Dan Anda sudah ada legal standing di situ, sudah ada legal dan standing, masyarakat tuh. dan tapi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa sangat mengerikan kalau apa yang mengerikan? Pedagang-pedagang, pebisnis kita ya sudah bermain dengan timbangan. Itu yang dibilang dalam agama, dalam Al-Qur'an, celakalah manusia-manusia yang mencari riba lewat timbangan. Mencari riba lewat timbangan. Saya garis bawahi, Pak Arief, apakah ini beredar di masyarakat 26 merek beras premium? 26 merek beras premium, produsennya juga produsen besar, begitu. Kalau tadi Anda sebutkan ada standar-standar khusus yang harus dipenuhi oleh produsen ini, apakah 26 merek ini memenuhi standar tersebut? Ya, ada di cek lab itu. Makanya kemarin saya juga berkomunikasi dengan semua CEO, beberapa CEO yang produsen besar yang Pak Nas tadi sampaikan. Itu memang saya sampaikan bahwa tolong diberesin dulu. Sebagai double check juga tolong dicek, kan setiap perusahaan besar ini punya QC, punya QA kan, quality assurance ya. Jadi bijaknya itu adalah mereka cek juga. Mereka harus punya hasil, dan mereka setiap receive ya barang terima nih Prof Andreas, biasanya mereka mengecek kok gabahnya seperti apa, rendemennya berapa, kemudian jadi hasilnya berapa, karena itu kalkulasi bisnis. Jadi kalau dia rendemennya rendah ya, maka dipastikan keuntungannya tidak atau malah bahkan bisa rugi. Jadi rendemen itu dijaga. Jadi kualitas itu mereka pasti jaga. Kemudian berikutnya lagi tadi menyambung Pak Nas, kita itu di Kementerian Perdagangan punya satu dirjen ya. Itu namanya Dirjen PKTN. Ya, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Nah, kalau teman-teman di YLKI nanti bisa ketemu di situ gitu ya. Maksudnya untuk beberapa produk yang memang kalau memang tidak pas dengan labelingnya itu boleh sampaikan. Yang satu lagi kita punya Satgas Pangan, Polri. Satgas Pangan ini tentunya di daerah juga ada. Jadi bukan hanya di ibu kota, sampai di setiap daerah tuh punya Satgas Pangan daerah. Ya, biasanya bisa langsung untuk follow up apabila ada memang yang demikian. Demikian, Mas. Kalau tadi produsen yang beredar di masyarakat, Pak, komunikasinya terakhir tadi Anda kan suruh membereskan begitu ya? Iya, beresin. Evaluasi katakanlah begitu. Evaluasi apa bentuk konkret yang diminta oleh Badan Pangan mereka untuk perbaiki? Apakah kualitas berasnya atau kemasan yang lebih definitif dan lain sebagainya? Seperti apa? Ya, sesuai dengan klaim yang ada di label. Jadi sederhana, kalau di label itu beratnya 5 kilo ya harus 5 kilo. Tegas, harus. Jadi panas sudah betul. Kalau mengurangi timbangan itu udah nggak baik lah. Ya, kemudian berikutnya lagi, apa yang disampaikan dalam label itu ya itu isinya. Nggak boleh di bawahnya. Jadi kalau misalnya beras premium tadi dikatakan kadar air 14%, kemudian brokennya maksimum 15%, nggak boleh ada benda lain di situ, harus 0, ya itu artinya dia harus deliver. Harus deliver. Nah, sehingga saya bertemu dengan teman-teman ini, saya sampaikan,
Pokoknya beresin. Dalam waktu 2 minggu. Iya dong. Kalau perlu harusnya udah dulu gitu ya, nggak perlu 2 minggu. Karena ini berkaitan sedikit Pak Arief, ini kan terkait dengan timbangan ya. Iya. Nggak boleh berkurang. Iya. Tapi beras itu kan mengandung air. Iya. Ketika diisi dalam karung tingkat airnya sekian, kemudian nanti setelah 2-3 bulan pasti semakin kering. Itu berapa persentase istilah toleransi berkurang itunya. Jadi karena jangan sampai juga kita menghakimi para produsen yang tidak curang sejak ditimbang awal, kemudian ada pengurangan karena air itu. Ya, kita bicara kadar air kan. Dengan kadar air 13 atau 14% itu sebenarnya cukup ya. Itu bisa tahan gitu ya. Di mana kadar air 13-14 itu kalau di bawah 13, misalnya 12 gitu ya, kering berasnya. Tapi cepat patah. Nanti kalau cepat patah ditimbang lagi, dicek lagi brokernya bisa lebih lagi gitu ya. Jadi itu angka yang biasa kita pakai. Jadi Prof Andreas ini misalnya antara 13,5 sampai 14 gitu ya. Itu kadar airnya biasanya kita pakai. Seperti itu gitu ya. Jadi saya yakin lah ya setelah ini pasti ada perbaikan dari semua pihak gitu ya. Dari kita di pemerintah, kemudian dari Satgas Pangan, dari teman-teman perlindungan konsumen, kemudian pabriknya juga menyiapkan dengan lebih cermat, kemudian retailernya juga lebih waspada. Jadi mudah-mudahan perbaikan ini nggak terlalu lama dan segera gitu ya. Jadi menambahkan tadi terkait dengan kadar air itu toleransinya itu 20 gram per 1 kilogram. Jadi itu toleransinya. Karena memang betul tadi yang disampaikan bahwa ketika beras ini disimpan dengan kadar air tertentu katakanlah 14%, nanti dalam proses penyimpanan airnya akan turun kan. Kandungan air sehingga akan menurunkan bobot. Jadi untuk itu tadi batasnya biasanya sekitar 20 gram per 1 kilogram atau per kemasan itu 100 gram. Baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa tetap di Interupsi. Kembali di Interupsi, pemirsa, sebelum saya lanjutkan diskusi saya bersama sejumlah narasumber nih, saya ingin menampilkan data ada 26 merek beras premium yang diduga dioplos menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dan saya tampilkan informasinya untuk Anda, pemirsa. Ya, ini dia. Ada 26 merek beras premium yang diduga oplosan. Kalau kita merujuk kepada pernyataan dari Bapak Menteri Pertanian gitu ya. Ini dia merek-mereknya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang sangat familiar di masyarakat ketika melihat lambang, simbol dan juga namanya. Nah, ini sumbernya dari Satgas Pangan Polri dan sudah ada 7 yang informasinya sudah diperiksa 5 dari produsen ini. Pak Arief, saya ingin bertanya. Bagaimana Anda melihat ini? Kemudian ini beredar di masyarakat juga heboh dan multitafsir di masyarakat. Ya, saya kebetulan ketemu sama CEO beberapa brand ini, udah di beberapa hari terakhir. Ya, saya memang minta pada saudara-saudara saya ini, para CEO untuk memperbaiki kalau memang ada koreksi ya. Belum tentu juga brand-brand itu misalnya menurut mereka klaimnya adalah sesuai dengan spek dan lain-lain. Silakan aja kan, kalau uji lab kan oke dong. Pakai surveyor independen, kemudian dicek, kemudian sampaikan aja. Ini keluar dari pabrik kami itu semua seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak seperti spek yang kita diskusikan tadi, ya sudah, dia harus perbaiki kan begitu. Atau kalau memang sudah terlanjur didistribusikan, ya disampaikan aja bahwa harga itu sebenarnya bisa kita turunkan karena spek ini sebenarnya tidak sesuai dengan tidak harus speknya. ditarik lagi barangnya yang sudah beredar. Nanti terlalu buat saya ya, terlalu costly lagi, narik lagi, angkut lagi, turun lagi Rp20, Rp30. Nah, itu nanti akan costly. Jadi udahlah itu diturunkan harganya. Salah satunya itu di clearance. Makanya 2 minggu terakhir tuh harusnya ya itu di clearance kalau memang under spec. Ya, kita kalau tadi bicara itu ya udah hak-hak batil-batil gitu lah. Yang benar-benar, yang salah-salah kita
Kalau benar kita ngomong benar, kalau salah kita ngomong salah gitu ya. Kalau emang tidak sesuai speknya ya sudah ya. Tapi kita juga harus hormati karena setiap pabrik-pabrik ini ya pasti mereka punya QC, punya QA yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, dan tinggal dicek aja tera terakhir kapan kalau masalah timbangan. Kemudian produk spek ini seperti apa gitu ya. Kita fair lah untuk melakukan itu. Gitu. Baik. Pak Nas, silakan. Ya. Pak Arief, saya ingat persis pada tahun 2019 setelah selesai sidang MK, Pak Prabowo kami dikalahkan oleh MK. Saya katakan dikalahkan, Pak ya. Kemudian Pak Prabowo memanggil semua lawyer ke Kertanegara 4. Di situ Pak Prabowo mengatakan bahwa saya sebenarnya sangat concern untuk dua hal, kata beliau. Nah, kami para lawyer sedang baper-bapernya baru kalah, tapi beliau menunjukkan kenegarawanannya luar biasa. Untuk negeri ini, kata beliau. Pertama, saya tidak mau lagi ada negara-negara di dunia ini yang memanggil Indonesia indon-indon. Jadi oleh karena itu pertahanan kita harus kuat, itu satu. Beliau sampai ngomong mungkin salah satunya lewat pertahanan pangan. Nah, kemudian yang kedua kata dia, saya berpikiran untuk memutus jalur perdagangan, semua perdagangan, mungkin termasuk dalam konteks perdagangan beras, yang dikuasai dari hulu sampai hilir oleh kelompok tertentu. Nah, saat ini saya menagih kepada beliau lewat Pak Arief. Mudah-mudahan beliau dalam 5 tahun, saya tidak menagih dalam 1-2 tahun ini, karena saya tahu beliau sedang sangat sulit keadaan sekarang. Apa yang Tapi Anda tagih? Setelah 5 tahun, beliau sudah mampu menunjukkan apa yang beliau cita-citakan. Janganlah beliau juga menjadi salah satu pemimpin yang banyak omongannya yang penuh tipu-tipu tapi tidak ada realisasi. Saya percaya beliau punya integritas yang luar biasa, asalkan didukung oleh orang-orang yang seperti Artinya Pak dalam Arief konteks ini. beras? Iya, termasuk dalam konteks perdagangan beras. Ini kan terkait dengan perdagangan beras. Alur bagaimana menjaga perdagangan beras itu jangan kalau kita lihat tadi. Kita lihat tadi. Itu hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dengan jumlah beras yang begitu banyak. Hanya berapa perusahaan? Produsen besar tadi? Produsen besar itu. Oke. Mereka bisa memainkan harga, bisa mengatur harga. Nah, Saya potong ya, Pak. Hebat-hebatnya Pak Arief bagaimana Silakan. mengendalikan Saya potong itu. ya, Pak. Silakan. Saya punya presiden namanya Pak Prabowo Subianto, itu nggak kaleng-kaleng. Alhamdulillah, itu yang saya harapkan. Tepuk tangan Satu. dulu, Pak Arief. Itu dulu satu. Oke. Yang kedua, ya, beliau sangat concern dengan Astacita, ya, mandiri pangan. Ya. Apa-apa yang bisa diproduksi dalam negeri swasembada. Makanya padi digenjot, luas tanam ditingkatkan, Harga gabah. pupuk dari 4,7 juta jadi 9,5 juta. Kopdes Merah Putih ya dalam waktu ini dipimpin oleh Pak Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan ya 80.000 Kopdes secara hukum sudah siap. 80.000 sudah dibuat. Itu melalui Musdesus, Musyawarah Desa Khusus ya. Ini perintah saya ada dalam rapat terbatas, beliau sendiri yang perintahkan untuk Kopdes Merah Putih. Itu untuk apa kalau bukan untuk motong rantai pasok? Ya. Kemudian berikutnya lagi Pak Nas ya. Nanti di Kopdes Merah Putih itu ya ada gerai-gerai. Ini ide beliau, saya dengar langsung. Yang pertama nanti ada gerai sembako. Ya. Kemarin kita lagi siap-siap, saya udah 2 kali ke Klaten, nanti tanggal 21 Juli, insya Allah itu ada mulai Kopdes Merah Putih di Klaten. Itu telurnya dari daerah Karanganyar, berasnya dari daerah sekitar. Ya. Kemudian diundang semua BUMN terlibat di situ. Ya, misalnya Patra Niaga sebut ya. Kemudian nanti ini akan jadi pangkalan gas. Modalnya 15.000, jualnya maksimum 18.000. Itu udah ngalahin yang di luar bisa di atas 18.000. Telur ya, karena kita sudah berjanji sama peternak telur kita beli dengan harga yang baik kan 24.000. Jualnya nanti 26.000. Ya, jadi ekonomi pedesaannya ada. Banknya dipanggil. Pak Prabowo nggak suka yang gratis-gratis. Jadi bisnis ya. Dikasih plafon 3 miliar. Ya. Bunga 6%. Ya. Bayarnya 6 tahun. Jadi kalau menurut saya Pak, kenapa saya bilang tadi Pak Prabowo akan deliver apa yang dijanjikan ke Bapak, karena saya ada di situ dan saya lihat. Ya, kemudian sama nih, live cattle ya, sapi hidup
itu juga sama. Beliau, Pak Menko kemarin ke Brazil segala macam, ketemu Presiden Lula dan lain-lain ya. Itu dalam rangka juga membuat itu semua. Jadi kita harus bawa ekonomi yang di luar negeri itu bisnisnya ke Indonesia. Karena di Indonesia ini 280 juta marketnya. Harus bangun hilirnya itu di sini. Nah kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah Kopdes Merah Putih ini tentunya ya menjadi harapan kita. Selain gerai sembako, di situ ada klinik, di situ ada apotek. Di situ nanti diberikan truk untuk tracking transportasi daerah sekitar. Ada lagi program beliau sekolah rakyat. Ini bukan kampanye nih, tapi itu murni memang benar-benar yang dikerjakan hari ini. Pak Arief izin terkait dengan beras. Terkait dengan beras, saya pikir konsumen di Indonesia menunggukan langkah konkret dari pemerintah soal beras ini sendiri. Sebenarnya bagaimana pemerintah nggak cuma memberikan sanksi recall dan sebagainya, hanya diingatkan, tapi bagaimana masyarakat Indonesia yang sudah beli sejak lama ternyata membeli barang yang tidak sesuai dengan standar, mereka harus diberi pemahaman bagaimana pemulihan hak mereka, kerugian mereka seperti apa. Nah, seperti itu yang bagaimana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Nah, terkait dengan hal ini, saya pikir ini nggak cukup berhenti di sini, tapi diusut dengan tuntas. Bagaimana, apakah ini kesalahan dari proses produksi atau distribusi? YLKI laporkan mana titik-titik yang seperti itu. Kita bicara hak sama batil kan tadi. YLKI buat laporan kalau ada temuan seperti itu, jangan reaktif tetapi jadi pelakunya. Jadi tapi cek Pak, yang mana. Yang namanya LKI kan bukan aparat penegak hukum, Pak. Mereka hanya bisa bersuara. Suara YLKI ini harusnya didengar oleh aparat penegak hukum. Jangan suruh mereka bekerja. Mereka tidak ada yang gaji. Negara tidak pernah berkontribusi 1 rupiah pun untuk menggaji mereka. Mereka nggak ada biaya operasional. Ada yang sudah dibiayai oleh negara. Dengan angka yang suka besar, DPR jangan tidur di sini. Jadi hari ini ada Satgas Pangan. Kan kita udah lihat ini kan bukan dari mana-mana. Ini kan ada Satgas Pangan sudah cek. Kemudian ada juga teman-teman dari PKTN Kementerian Perdagangan juga sudah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada ini selesai yang seperti itu ya kan, ya kewajiban kita sama-sama, nggak mesti YLKI juga, kita semua masyarakat dan juga. masyarakat umum tentunya. Iya dong. Ayo Pak, kita subsidi YLKI untuk biaya operasional, bukan gaji operasional. Baru kita tagih mereka. Jadi gini Pak, jadi terkait dengan hal ini saya pikir bagaimana penegakan hukum ada 2 pemulihan. Pertama dari sisi penegakan hukum atau konsumen yang gugat. Nah dalam hal beras saya pikir dalam hal konsumen mempunyai kapasitas itu tidak ada, karena menguji lab dan sebagainya. Nah, negara harus hadir penegakan hukum. Nah, sampai kapan penegakan hukum itu ada? Kalau misalkan hanya mengawasi ini dan itu. Dan sistem pengawasan yang harus dibuat oleh pemerintah. Jadi bukan hanya beras, tapi semua komoditas pangan itu harus dijamin oleh pemerintah bahwa aman dikonsumsi. Dan tentu saja semua lini harus terlibat ya. Nah, pemirsa, jangan mana-mana, kita lanjutkan diskusi kita. Namun Pak Arief karena ada kesibukan lain harus pamit. Terima kasih banyak Pak Arief sudah hadir bersama kami di Interupsi. Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah di Interupsi. Kembali di Interupsi, pemirsa. Tadi kita banyak berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan dan bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk teman-temannya Mas Rio dan lain-lain ya, dari sisi konsumen begitu. Nah, kalau dari sisi Prof. Andreas sebagai ilmuwan atau katakanlah ahli tentang hal ini, sebenarnya apa yang terjadi saat ini, masyarakat dirugikan tidak sih dari kualitas beras itu sendiri? Ya sebenarnya tadi sudah kami sampaikan ya, dalam arti ketika beras tersebut dicampur dengan kualitas yang sama, yang satunya broken, yang satunya kepala, itu tidak ada masalah dari sisi kesehatan ya, kalau kita bicara dari sisi kesehatan. Tapi kalau itu beras kawak, beras yang lama, beras bulog yang sudah setahun lebih kemudian dicampur, nah itu yang tidak diperbolehkan. Itu saya kira itu. Tapi hal yang sangat penting saya kira, kasus ini pernah terjadi tahun 2017 dan siapa yang terkena di jaringan tani kami itu ada koperasi yang didirikan oleh 40 orang di sana, lalu didatangi Satgas Pangan karena dituduh menimbun beras. Akhirnya rontok jaringan tani kami. Yang besar-besar enggak. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, dalam arti kita perlu berbicara mengenai tata kelola pangan yang lebih tepat ke depan seperti apa. Itu saya kira yang penting. Nah, ada golden rule dalam tata kelola pangan. Yang golden rule pertama itu kebijakan harus berdasarkan fakta yang ada, atau yang kita kenal sebagai evidence based policy. Dalam arti apa? Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti akan ada pihak-pihak lain yang terkena.
Itu yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, pemerintah harus betul-betul memahami terkait dengan hati-hati betul memahami sinyal harga. Karena kasus yang ini kan ketika pemerintah menyatakan bahwa produksi kita berlimpah, tapi kenapa kok harga naik terus? Kan itu kan problemnya kan, awalnya kan di sana kan ya. Nah, lalu kenapa? Ya mungkin bisa dibayangkan gini, dari bulan Januari sampai Juni itu ada surplus 3,2 juta ton. Dari 3,2 juta ton tersebut diserap pemerintah 2,6 juta ton. Sehingga yang tersisa di pasar ini nggak begitu besar. Yang tersisa yang nggak begitu besar ini harus diperebutkan banyak orang. Itu yang salah satunya yang menyebabkan harga beras naik. Selain juga pemerintah karena menaikkan HPP. Kalau menaikkan HPP kami amat sangat bersyukur. Saya mewakili sedulur tani. Kami ada di 125 kabupaten sangat bersyukur dengan itu. Karena petani akhirnya mendapatkan harga yang layak untuk usaha keras mereka. Tapi itu dampaknya kan di harga nanti kan ya. Di harga karena apa? Tadi sudah saya sampaikan dengan harga gabah 6.500 saja, biaya produksi beras medium itu sudah 13.888. Untuk memproduksi beras premium dengan harga 6.500, harga gabah itu sudah 15.052. HET dipatok Mas, HET untuk beras medium dipatok di 12.500, lalu HET untuk premium dipatok di 14.900. Bagaimana bisa? Sehingga kalau perusahaan besar misalnya sangat besar, mereka memiliki produk-produk lain selain beras. Misalnya ada brand oil, itu dan sebagainya, produk-produk itu, sehingga mereka bisa bertahan. Tapi kalau yang kecil-kecil berbahaya Mas. Dalam setahun terakhir ini saja di Indramayu 120 penggilingan padi kecil tutup. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan Anda khawatir tentang kebijakan ini akan berdampak secara langsung? Iya, berdampak terhadap yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Iya, karena yang gede-gede mereka saya sih yakin lah, karena perusahaan-perusahaan besar memiliki quality control yang tepat. Lalu yang penting Mas, yang ketiga ini terkait dengan manajemen stok milik pemerintah. Dalam arti seharusnya lembaga yang memanage stok ini bebas dari intervensi Mas. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir yang sangat penting, dalam kondisi seperti ini harus diingat bahwa pemerintah hanya megang maksimum 10% barang. Sehingga 90% barang ada di luar. Untuk itu pemerintah harus menghindari konflik. Menghindari konflik dan saling ketidakpercayaan antara pemerintah dan swasta. Itu yang penting saya catat. Dari YLKI, Mas Rio. Ya, gini, kalau saya YLKI melihat bahwa sebenarnya pemerintah jangan fokus hanya supply and demand saja. Bahwa demand banyak tuh supply dikit, sehingga bagaimana memenuhi demand yang sangat tinggi dengan supply dan sebagainya. Artinya semua diambil barang. Artinya dalam hal ini bukan kita bicara bukan supply and demand, tapi kita bicara dengan kualitas. Percuma suplainya banyak tapi nggak berkualitas, nggak sesuai dengan standar. Nah itu yang kita harapkan sebagai konsumen, bahwa beras yang hadir di masyarakat sesuai dengan kualitas standar yang berlaku. Karena itu juga dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen mempunyai hak dan juga bagaimana dalam memproduksi barang maupun jasa itu sesuai dengan standar barang maupun jasa. Harus standar. Ancamannya nggak main-main. Ketika memproduksi barang tidak sesuai dengan standar, maka ancamannya adalah pidana secara 5 tahun atau denda 2 miliar. Dan ini yang kita harapkan dari pemerintah, bahwa ke depan sanksi sangat tegas, bukan hanya administratif, juga bisa mungkin ditarik ke pidana, sehingga memberikan efek jera, bukan untuk menutup suplai, tapi bagaimana memberikan efek jera pada oknum, bukan pelaku usaha yang lain. Oknum produsen yang nakal, gitu ya. Panas. Jadi gini, 2 menit. Penegakan hukum penting dan harus. Setiap ada pelanggaran hukum harus ditegakkan. Namun cara penegakan hukumnya harus arif dan bijak, harus tepat. Kemudian jangan sampai yang benar disalah-salahkan, karena gagal pemahaman yang gagal dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu dalam kasus-kasus seperti ini penegakan hukum harus jalan, namun aparat penegak hukum harus benar-benar berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan para pakarnya. Karena nanti kalau hukum ditegakkan dengan pemahaman, oh ini kan udah melanggar, itu sangat sumir pemikiran aparat penegak hukum. Jadi tanyalah pelanggaran yang Anda maksudkan itu di dalam aturan, begitu dijelaskan oleh pakarnya nanti, itu tidak melanggar, itu justru yang seharusnya dilakukan. Makanya saya katakan selalu gunakan para ahli. Aparat penegak hukum, gunakan standar para ahli. Jangan gunakan standar pikiran Anda yang tidak sampai di titik itu. Itu penting. Apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam hal ini? Makanya sekarang masyarakat harus percaya dengan aparat penegak hukum. Nah, persoalannya adalah sudahkah saatnya sekarang ini masyarakat kita paksa untuk
percaya kepada aparat penegak hukum kita. Nah, saya rasa butuh perjuangan Pak Prabowo untuk sampai ke situ. Tapi saya ingatkan Pak Prabowo bahwa kalau hukum tidak ditegakkan, walaupun mungkin dengan hanya prosesnya saja, maka pengulangan ini akan terulang. Jangan dibiarkan. Harus ada langkah, harus ditindak, langkah konkret, meskipun langkah tegas, penegakan sanksinya itu di situ timbul. Dan penegakan hukum, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Nasrullah, Mas Budiah, juga terima kasih banyak. Prof. Andreas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, bukan 1 atau 2 kali rakyat tertipu, berkali-kali. Barang oplosan bertebaran entah sampai kapan. Jika bahan pokok saja dipermainkan, lalu apa yang tersisakan untuk rakyat di negeri ini? Saya David Pratama, sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam.